Halo sobat, Fajar di sini masih di channel Sobat BPJS. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana cara untuk periksa hamil dan melahirkan tanpa menggunakan kartu KIS atau BPJS. Bagaimana caranya? Simak terus videonya. Ini merupakan kabar gembira ya, karena jam persal pada tahun 2022 ini kembali menjadi bersifat nasional. Nah, yang belum tahu apa itu jam persal, jaminan persalinan atau jam persal adalah jaminan pembiayaan pelayanan persalinan yang meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas, termasuk pelayanan KB pasca persalinan dan pelayanan bayi baru lahir yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di pelayanan kesehatan. Kemudian syarat dan ketentuan apa yang berlaku untuk menikmati layanan ini? Yang pertama adalah berdomisili di wilayah Indonesia. Yang kedua mempunyai nomor induk kependudukan, dibuktikan dengan adanya KTP dan kartu keluarga. Kemudian termasuk dalam DTKS atau data terpadu kesejahteraan sosial. Yang keempat adalah sobat semua bisa membuat surat keterangan tidak mampu minimal dari pejabat desa setempat. Dan yang terakhir itu merupakan bukan peserta CKN atau asuransi lain. Jadi ini dikhususkan untuk masyarakat yang tidak memiliki jaminan kesehatan seperti BPJS, KIS atau asuransi lain. Nah, ini merupakan persyaratan yang lebih lengkap. Silahkan dapat dicatat. Untuk info selanjutnya silahkan bisa ditulis di kolom komentar atau Anda dapat bertanya ke bidan desa yang terdekat dari tempat tinggal Anda. Terus bagaimana jika sobat semua sudah mempunyai BPJS atau JKN KIS? Ini bisa dipakai BPJS atau JKN KIS-nya untuk pemeriksaan kehamilan dan kelahiran gratis tanpa menggunakan layanan jam persal ini. Kecuali bagi peserta JKN yang dahulunya dibayar oleh perusahaan, kemudian yang sudah tidak ditanggung lagi preminya karena PHK dan masuk dalam kriteria miskin serta tidak mampu. Ini nanti yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari pejabat setempat yang tadi saya sebutkan. Kemudian di mana saja dapat dipergunakan atau dapat dilayani untuk fasilitas dari jam persal ini? Yang pertama itu ada di FKTP atau puskesmas ya. Yang kedua itu bisa di praktek bidan mandiri, tapi untuk praktek bidan mandiri ini harus dipastikan bidannya berafiliasi di puskesmas. Kemudian yang terakhir itu adalah di rumah sakit. Nah, ini rumah sakit yang tentunya adalah rumah sakit daerah setempat. Selanjutnya, jenis pemeriksaan apa saja yang dapat dijamin oleh jam persal ini atau yang nantinya gratis ya, tanpa biaya sepeser pun. Yang pertama adalah pemeriksaan kehamilan. Ini nanti berlaku 4 kali, yaitu 1 kali pada trimester 1, 1 kali pada trimester kedua, dan 2 kali pada trimester 3 dengan mengikuti nanti standar yang berlaku di pelayanan kesehatan. Kemudian persalinan spontan atau persalinan normal. Kemudian pelayanan ibu dan bayi pasca rujukan, jadi yang sudah dirujuk ke rumah sakit kemudian masih perlu pelayanan nanti bisa dilayani menggunakan jam persal ini. Kemudian adalah pelayanan pasca persalinan ibu dan bayi. Nah, ini nanti berlaku untuk 3 kali pemeriksaan setelah melahirkan. Dan yang terakhir itu adalah pelayanan KB pasca persalinan. Jadi nanti kontrol KB dan konsultasi KB dan sejenisnya ataupun pemasangan KB nanti juga ini bisa menggunakan jam persal ini. Nah, tadi itu merupakan yang apa saja yang bisa dinikmati atau bisa dijamin oleh jam persal di pelayanan kesehatan tingkat pertama atau puskesmas. Kemudian lanjut untuk di rumah sakit itu pelayanan apa saja yang bisa dinikmati atau bisa dijamin oleh jam persal ini. Untuk di rumah sakit ini hampir semua pelayanan bisa menggunakan jam persal ini, termasuk dari operasi sesar ya, operasi sesar, kemudian juga ini untuk yang abortus, kuretase ini juga bisa dijamin oleh jam persal. Di mana pada sebelum 2022 ini kuretase itu tidak bisa menggunakan jam persal, bahkan untuk pembiayaannya pun kalau saya tidak salah itu
50% ya, 50% dari peserta, 50%-nya ditanggung oleh Jampersal atau pemerintah. Tapi untuk sekarang ini full 100% nanti ditanggung oleh Jampersal ya. Jadi ini berita yang sangat menggembirakan tentunya bagi masyarakat semua yang tidak mempunyai kartu BPJS dan KIS tapi ingin menikmati layanan persalinan secara gratis dan pemeriksaan kehamilan secara gratis. Kemudian bagaimana alur untuk penggunaan dari Jampersal ini? Yang pertama, ibu hamil atau ibu-ibu semua ya, baik itu yang nifas ataupun bayi melahirkan, dapat membawa KTP atau kartu keluarganya ke puskesmas terdekat. Kemudian nanti petugas di puskesmas akan memvalidasi dari nomor induk kependudukannya ya, apakah memang berhak untuk mendapatkan layanan Jampersal ini. Kemudian dicek juga apakah sudah mempunyai JKN atau KIS. Jadi nanti yang melakukan validasi adalah petugasnya. Dia tinggal mengikuti prosesnya dengan membawa KTP atau kartu keluarga, dan tadi ya tambahannya untuk surat keterangan tidak mampu minimal dari pejabat di tingkat desa. Oh ya, yang terakhir, layanan Jampersal ini berlaku juga bagi masyarakat yang memang kemarin sudah mempunyai kartu JKN KIS, tetapi kartunya tersebut dinonaktifkan oleh pemerintah. Nah, ini bisa mendapatkan layanan Jampersal ini, tidak usah khawatir, nanti masih bisa melahirkan atau pemeriksaan kehamilan secara gratis. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Bagi yang mempunyai info yang lain atau pertanyaan, silahkan dapat ditulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya untuk update mengenai program-program kesehatan. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.